Bab 701. Jonathan menatap mereka bertiga dengan heran. Ketika dia melihat keluar dari gua sebelumnya dan menyadari bahwa hari masih gelap, dia berasumsi bahwa dia hanya keluar sebentar. Dia tidak percaya bahwa satu hari telah berlalu. Apakah kamu terkejut bahwa kamu selamat? Savion bertanya sambil tersenyum. Jonathan mengangguk jujur. Sungguh keajaiban baginya untuk bisa hidup berdasarkan upaya gabungan dari tiga pria di hadapannya. Sementara itu, Karl akhirnya mempersempit lokasinya. Aku menemukannya. Sinyal Kilian datang dari Mapleton. Jaraknya sekitar 960 km dari sini. Kurang dari 1000, gumam Jonathan sambil berdiri. Itu tidak masuk akal. Stellario seharusnya menempuh jarak 1500 km dalam 24 jam bahkan dengan Layla dan anak di belakangnya. Mengapa itu penting? Savion berkata sambil menyeringai. Semakin dekat dengan kita, semakin baik. Begitu kita mendapatkan anak itu kembali, kita semua bisa pulang dan Karl harus membuat pilihannya. Tidak lama setelah Savion berbicara, semua orang menoleh untuk melihat Karl. Semua pembudidaya dari 6 keluarga terhormat telah menyusup ke Remdik setelah tertarik dengan syarat yang ditawarkan oleh Karl. Meskipun mereka bukan orang bodoh dan tahu bahwa seluruh situasi adalah jebakan, mereka tidak mau melewatkan kesempatan untuk memberantas rekan-rekan mereka. Morris adalah contoh sempurna untuk itu. Jika Jonathan tidak menghabisinya, Savion dan Sirius juga akan membunuhnya ketika dia berada dalam kondisi terlemahnya setelah melepaskan teknik Dragon Mastodon. Pada akhirnya, mereka hanyalah aktor dalam drama yang hebat. Satu-satunya hal yang penting bagi para kultivator adalah kepentingan pribadi, sedangkan mereka yang menghargai kesetiaan dan moralitas tidak pernah bertahan di luar alam unggul. Dengan itu, kelompok itu keluar dari gua dan memadamkan api mereka sebelum pergi. Di tengah badai salju, suara Jonathan terdengar. Mengapa kepalaku sakit? Siapakah di antara kamu yang memukul saya? Juga, saya tidak ingat dipukul di paha saya. Kamu salah ingat, jawab Sirius belak-belakan. Dalam sekejap mata, mereka berempat menghilang ke dalam malam. Di samping sungai di Mapleton, Stellario sedang mengukir seekor anak rusa yang telah dikuliti. Kathleen, berhentilah duduk di sana seolah-olah kamu adalah bosnya dan bantu aku. Kamu benar-benar tidak malu meminta seorang wanita untuk melakukan pekerjaan, komentar Kathleen datar dengan sebatang rokok di antara bibirnya. Dia memeluk Kilian dan Layla dengan satu tangan di setiap sisi. Mereka bertiga relatif nyaman dengan Kathleen berbagi mantel bulu yang dikenakannya dengan Layla. Mata Kilian tertutup setelah dia kehilangan kesadaran. Selanjutnya, Winston memegang tangan Kilian untuk memeriksa denyut nadinya sebelum akhirnya menggelengkan kepalanya. Anak itu lemah karena kelelahan. Meski mempertahankan front yang kuat, ia belum dewasa secara emosional. Semua pembunuhan dalam beberapa hari terakhir pasti membuatnya trauma. Trauma, Stellario berjalan dengan dahan pohon di tangan dan menusuk daging rusa dengan itu. Anak itu punya nyali untuk menusuk dirinya sendiri. Apa menurutmu dia akan trauma dengan kita? Ketika anak-anak demam di desa saya, mereka selalu sembuh setelah menerima pengobatan pertumpahan darah. Kita harus melakukan hal yang sama padanya. Aku tantang kamu untuk melakukannya. Kathleen melindungi Kilian dengan kipasnya. Apakah ada anggota keluarga Mallory yang normal? Anda memperlakukan anak-anak Anda sebagai bejana untuk membesarkan parasit spiritual, tetapi ini hanyalah anak biasa. Diam, kalian semua. Winston mengeluarkan pil merah dari sakunya dan menjejalkannya ke mulut Kilian. Obat ini harus melakukan triknya. Winston, apa yang kamu berikan padanya? Bentak Kathleen. Pil Hawthorne. Ini juga baik untuk nafsu makan. Apakah kamu mau satu? Winston menjawab tanpa memandangnya. Meski mereka bertiga telah memasuki aliansi sementara, Kathleen dan Winston masih menunggu konfirmasi dari keluarga masing-masing. Meskipun demikian, mereka mengerti bahwa kutukan darah dan racun parasit akan langsung membunuh Kilian jika salah satu dari mereka meledakkannya. Hanya ada dua kemungkinan kesimpulan untuk masalah ini. Yang pertama adalah di mana ketiga keluarga mereka akan membentuk aliansi dan berhasil mengembalikan Kilian ke Karl, mendapatkan dukungan dari Angkatan Darat Timur. Adapun skenario kedua, seseorang akan keberatan dengan aliansi tersebut, yang mengakibatkan kematian langsung Kilian. Ketiga sekutu itu kemudian akan menjadi musuh bebuyutan dan saling serang demi keluarga masing-masing. Sambil mendengarkan percakapan mereka, Layla, dengan Kilian di lengannya, menatap kosong ke arah api di depannya.
Pikiran tentang keadaannya yang mengerikan membuatnya hampir menangis. Meskipun begitu, dia tidak berangan-angan bahwa apapun yang dia lakukan sia-sia. Dia tidak berbeda dengan boneka yang senarnya sedang ditarik oleh orang lain. Layla, ambil ini. Kathleen memberi Layla semangkuk sup daging sapi instan. Makan sesuatu. Agar cukup kuat untuk merawat Kilian, pertama-tama kau harus menjaga dirimu sendiri. Kathleen dengan santai melambaikan tangannya dan menerbangkan Kilian ke arahnya dalam gelembung energi spiritual yang lembut. Adapun mangkuk yang dipegangnya, lambat laun melayang ke arah Layla. Sejujurnya, Layla, aku iri padamu karena memiliki keluarga dan anakmu sendiri, kata Kathleen sambil menggendong Kilian. Itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah kita miliki. Sejak lahir, yang berbakat dibesarkan menjadi pembudidaya untuk melindungi keluarga dan mengalahkan musuh mereka. Mereka yang kurang berbakat akan pergi ke administrasi dan alokasi sumber daya, sedangkan yang di bawah tong akan dikirim untuk melaksanakan skema keluarga. Bahkan ketika kita sudah dewasa, pernikahan hanyalah alat untuk memajukan kepentingan keluarga. Ngomong-ngomong, Layla, jika ketiga keluarga kita membentuk aliansi, kamu harus membiarkan Kilian menjadi anak baptisku. Saya suka betapa kejamnya anak itu. Bahkan, saya sudah bisa melihat potensinya sebagai orang dewasa. Layla membenamkan kepalanya di rebusan daging sapi, air mata mengalir di pipinya. Dan bagaimana jika kamu gagal membentuk aliansi? Jika kita gagal, Kathleen tersenyum tipis pada Kilian. Aku akan mendirikan kuburan untuk kalian berdua untuk menebus kesalahan karena mengecewakanmu. Terima kasih, jawab Layla sambil tersenyum sambil terus melahap makanannya. Di samping mereka, Stellario mengukir sepotong daging rusa setengah matang sebelum menancapkan giginya ke potongan daging yang berdarah. Bagaimana rencana kita tidak berhasil? Anda harus memiliki sedikit keyakinan di dalamnya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Selama keluarga Leeson dan Henderson tidak idiot, mereka pasti akan menyetujuinya. Saat Stellario berbicara, Winston, yang duduk di seberangnya, tiba-tiba mengacungkan bilhutnya. Stellario memandang ke arah Winston dengan betis daging rusa masih di tangannya. Winston, apa yang kamu lakukan? Apakah keluarga Anda menolak kolaborasi tersebut? Winston tidak mengatakan apa-apa, matanya tertuju pada bukit di seberang sungai. Ketika Stellario mengikuti lintasan pandangan Winston, dia disambut oleh sosok berjubah yang berdiri di hadapan mereka. Brengsek, kapan ini akan berakhir? Aku bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Aku akan membunuhmu untuk ini. Stellario mengutuk sambil menyerbu ke seberang sungai. Bab 702, di bawah naungan kegelapan malam, sosok Stellario melintas di atas tanah yang tertutup salju. Di seberang tepi sungai, lebih banyak sosok muncul di sisi sosok berjubah itu. Oh, saat berikutnya, lolongan serigala bergema di udara. Bentuk figur dengan cepat berevolusi menjadi manusia serigala raksasa. Dari jauh, orang bisa melihat manusia serigala berbaris di atas bukit, jumlahnya mencapai ratusan. Hanya dengan melihat mereka saja sudah cukup untuk membuat siapapun merinding. Winston meraih biloknya yang berkarat sambil terus mengisap rokok di antara bibirnya. Sialan, Kathleen, pergilah bersama mereka berdua, dan tunggu kami 100 km jauhnya. Mengerti. Setelah melirik gerombolan manusia serigala di seberang sungai, Kathleen berbalik dan pergi. Layla menggendong Kilian di lengannya sementara dia digantung di udara oleh energi spiritual Kathleen. Mereka tidak diperlambat oleh fakta bahwa Layla hanyalah orang biasa. Membawa seseorang dengan energi spiritual untuk jarak jauh tidak akan mungkin terjadi jika bukan karena tingkat kultivasi Kathleen yang tinggi. Seorang kultivator alam Grandmaster akan kelelahan sebelum pergi jauh. Aku akan meninggalkan jejak. Tidak lama setelah Kathleen berbicara, Winston meludahkan puntung rokoknya ke dalam api. Aku akan membunuhmu jika tidak. Terlepas dari penampilannya yang lemah, gerakan Winston sama sekali tidak seperti itu. Dalam sekejap mata, dia telah menyeberangi sungai dan menaiki bukit. Winston, kamu urus Bestart yang menyebalkan itu, sementara aku berurusan dengan antek-anteknya. Saat itu, Stellario sudah dikepung oleh manusia serigala. Namun demikian, parasitnya yang tampaknya ada di mana-mana memungkinkannya berdiri berhadapan dengan lebih dari 10 musuh dalam pertempuran. Ketika Winston melihat ke arah Stellario, dia bisa melihat kabut parasit hitam menutupi area dengan radius puluhan meter. Setiap manusia serigala di dalamnya meringis kesakitan luar biasa.
Pada saat yang sama, Winston dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual Stellario menurun dengan sangat cepat. Parasit membentuk tulang punggung teknik rahasia keluarga Mallory. Parasit mematikan Stellario, khususnya, dipelihara di dalam daging dan darah tubuhnya. Dalam keadaan normal, dia perlu mengonsumsi obat dengan jadwal tetap untuk menekan pertumbuhannya, membuat mereka tidak aktif. Namun, dalam pertempuran, keluarga Mallory akan menggunakan energi spiritual mereka untuk menghidupkan kembali parasit, menyebabkan mereka tumbuh dengan kecepatan tak terkendali untuk membunuh musuh secara massal. Pasokan besar energi spiritual yang dibutuhkan untuk mempertahankan teknik itu adalah mengapa cadangan Stellario habis dengan sangat cepat. Dengan kilatan pedang, kepala manusia serigala di depannya terbelah menjadi dua. Winston melompati sekelompok manusia serigala dan terus berlari ke atas bukit. "Lindungi aku," Winston meraung. Dia mengangkat perisai rohnya, dan karat pada biloknya berangsur-angsur terlepas dari bilahnya dan dengan cepat digantikan oleh gelombang aura pembunuh. Mengikuti di belakangnya adalah segerombolan parasit. Ketika salah satu manusia serigala melompat ke udara dan mengarahkan cakarnya ke belakang kepala Winston, dia ditarik ke belakang saat dia mengulurkan tangannya. Bang! Ada gemuruh yang menghancurkan bumi, dan manusia serigala itu hancur menjadi kabut darah seolah-olah dia adalah semangka yang dihancurkan ke tanah. Selain kaki yang terputus, hanya darah dan bubur yang tersisa. Dengan lengan kanannya dipenuhi parasit, Stellario menatap kaki yang dipegangnya dan mencemooh, "Kamu bukan tandinganku, lemah." Suara mendesing. Suara mendesing. Tiba-tiba, dua cakar manusia serigala menyerang satu demi satu. Dengan memiringkan tubuhnya, gerombolan parasit yang dia lepaskan menelan kedua penyerang itu seperti badai. "Minggir!" Stellario memasukkan pil peremajaan roh ke dalam mulutnya saat dia berjungkir balik ke depan untuk mengejar Winston. Keduanya menggunakan kekuatan pembudidaya alam ilahi. Bilah tajam Winston menebas siapapun yang menghalangi jalannya, sedangkan parasit Stellario tidak menunjukkan belas kasihan kepada manusia serigala yang mendekat. Dalam waktu yang sangat singkat, keduanya tiba di depan pria berjubah itu. "Brengsek, aku akan membunuhmu karena membuntutiku sepanjang jalan." Stellario melompat ke udara dan menembakkan garis hitam dari tangannya. Ternyata itu adalah bayi ular hitam yang kecil namun tampak licin. Sialan, meskipun Winston adalah seseorang yang telah melihat semuanya, dia masih meringkuk ketakutan saat melihat ular terbang melewatinya. Ular itu bukanlah makhluk berbisa biasa. Legenda mengatakan bahwa itu adalah salah satu kartu truf keluarga Mallory yang diturunkan dari generasi ke generasi, di mana bahkan seorang kultivator alam ilahi tidak dapat bertahan dari gigitannya. 10 tahun yang lalu, ketika 8 keluarga terhormat menyerang keluarga Whiteley bersama-sama, patriark keluarga Whiteley, yang kebetulan adalah seorang pembudidaya alam ilahi, telah dibunuh oleh racun dari ular semacam itu. Mengingat racun ular yang sangat beracun, ia meleleh menjadi genangan darah dalam rentang beberapa tarikan napas. Setelah mengelak ke samping, Winston menatap Stellario dengan muram. "Ini bukan dewa ular hitam. Racunnya kurang mematikan." Stellario merasa berkewajiban untuk menjelaskan setelah melihat manuver mengelak Winston. Winston menggunakan indera spiritualnya pada ular itu, dan wajahnya mendung. Jadi, dewa ular hitam adalah ular hitam yang membunuh patriark keluarga Whiteley. Karena usianya, dia sudah cukup tua untuk berpartisipasi dalam pertempuran yang menentukan itu 10 tahun yang lalu. Meskipun dia tidak melibatkan patriark secara langsung dalam pertempuran, dia berhasil melihat sekilas ular di tempat kejadian. Kedua ular itu memiliki penampilan yang mirip, tetapi ada perbedaan yang berarti dalam ukurannya. Meski begitu, Winston sangat berhati-hati. Kemanapun ular itu merangkak, orang bisa melihat pembusukan yang tumbuh tertinggal di jejaknya. Adapun manusia serigala yang lewat dengan cepat, anggota tubuh mereka mulai berubah warna. Ular kecil ini sangat berbisa. Mengikuti di belakangnya, Winston memotong manusia serigala di depannya dan tiba di depan pria berjubah itu. Saat jubah pria itu berkibar tertiup angin, dia mengulurkan tangannya, yang ditutupi oleh sarung tangan hitam. Dalam satu gerakan cepat, dia meraih ular hitam yang mendekat. "Kamu sudah selesai." Stellario jelas mengenal makhluk berbisa yang dia pelihara dengan sangat baik. Pemandangan pria yang meraih ular hitam itu membuat wajahnya tampak gembira. Namun, saat itulah pria berjubah itu mendarat di tanah dan akhirnya menampakkan wajah aslinya. Pria Adrunia dengan rambut pirang dan hidung mancung. Saat melihat pria yang mengenakan jas dan memegang tongkat di tangan kirinya,
Stellario dan Winston mundur secara refleks saat merasakan bahaya. Saat itu, ada keheningan. Saat ular hitam berbisa itu menggeliat dengan keras di genggaman pria itu, dia mengencangkan cengkeramannya dengan tiba-tiba, mengeluarkan darah dari mulut ular itu. Begitu saja, hidupnya diakhiri oleh pria itu. Apakah hanya itu yang bisa dilakukan oleh ularmu? Winston bertanya sambil mendengus sambil berjongkok sebelum melepaskan tendangan ke salah satu manusia serigala. Stellario menanggapi dengan cemberut yang dalam. Ini tidak masuk akal. Saya telah memberi makan makhluk beracun Blackie sejak masih muda. Bahkan aku harus hati-hati membesarkannya meski menjadi tuannya. Kenapa dia tidak mati setelah bersentuhan dengan darah Blackie? Stellario melepaskan indera spiritualnya ke arah lengan pria Adrunian itu. Kulit, daging, tidak ada pembuluh darah, kerangka logam. Dia menggunakan implan prostetik. Bab 703. Dalam keadaan normal, tubuh seorang kultivator dilindungi oleh energi spiritual dan indera mereka, sehingga indera spiritual lawan mereka tidak dapat menembus lapisan perisai dengan mudah. Namun, lengan kanan Adruinian yang misterius itu terekspos seluruhnya saat Winston dan Stellario memeriksanya menggunakan indera spiritual mereka. Itu lengan palsu, brengsek. Melihat bagaimana dewa ular hitam yang dia besarkan selama lebih dari 20 tahun mati karena lengan palsu, Stellario mau tidak mau merasakan amarah mendidih di dalam dadanya. Blackie adalah salah satu kartu truf saya. Tidak ada obatnya setelah seseorang digigit oleh Blackie, namun sudah mati begitu saja. Stellario merasa seolah-olah semua usahanya untuk membesarkan ular itu sia-sia. Aku akan membunuhmu untuk membalas Blackie. Dia mendorong lengan kanannya, mendorong banyak parasit menyelimuti tubuhnya dan meluncurkannya ke puncak bukit dengan cepat. Api yang membara, tolong nyalakan langit malam yang dingin ini. Pria Adrunian itu berdiri di atas bukit dan terdengar seperti sedang bergumam atau melantunkan mantra. Saat dia mengacungkan tongkat di tangannya, pola garis merah bersinar di tongkat seperti lava yang mengalir. Saat berikutnya, api yang menjulang tinggi meletus. Gelombang panas menyebar ke seluruh puncak. Selanjutnya, parasit Stellario jatuh ke padang salju satu demi satu setelah terbakar. Ambil ini, Winston berteriak dan dengan paksa mengayunkan bilhook di tangannya. Energi pedang yang kuat melesat ke arah pria Adrunian itu, memotong nyala api menjadi dua dan membiarkan Stellario mengambil nafas. Kau orangnya, Winston, Stellario berteriak pada Winston. Meski demikian, tubuh Stellario, yang diselimuti serangga hitam, masih merupakan pemandangan yang tak tertahankan. Lebih dari 100 manusia serigala mengepung mereka sementara pasukan manusia serigala yang tampaknya tak berujung terus berdatangan dari bukit. Serangga di tubuh Stellario jatuh ke tanah satu demi satu. Parasit itu membutuhkan lingkungan yang ketat untuk bertahan hidup. Begitu suplai energi spiritual mereka terputus, mereka akan segera mati. Memegang pisau, Stellario berdiri membelakangi dengan Winston. Winston, apakah kamu masih punya kartu truf? Musuh kita melebihi jumlah kita dengan selisih yang besar. Winston mengabaikan Stellario. Sebaliknya, dia berbalik untuk menatap pria Adrunian itu. Apakah kamu seorang penyihir? Penyihir. Stellario menatap Winston. Apakah itu hal yang nyata? Apakah Anda yakin tidak berbicara tentang seorang penyihir? Winston mengucapkan dengan sungguh-sungguh, mereka nyata. Kami menyebut energi yang terjadi secara alami sebagai energi spiritual. Di Adrune, energi ini disebut sihir, sedangkan yang dari Jetroina menyebutnya sebagai energi vital. Karena para pembudidaya dari berbagai negara mengeksplorasi dan memanfaatkan energi spiritual dengan cara yang berbeda, banyak ajaran didirikan. Penyihir adalah pengguna energi spiritual utama di Adrune. Pria Adrunian itu mengangguk sambil tersenyum setelah mendengarkan penjelasan Winston. Orang-orang dari negara misterius, Canaya, memang berpengalaman dan berpengetahuan luas. Ini benar-benar sedikit di luar dugaanku. Dia mendekati Stellario dan Winston saat dia berbicara. Biarkan saya memperkenalkan diri. Saya seorang Archmage dari Roduns, yang merupakan peringkat yang setara dengan alam dewa dalam sistem kultivasi Anda. Nama saya Charley. Roduns. Winston mengerutkan kening. Setahuku, Roduns dan Remdik selalu bermusuhan satu sama lain, jadi kenapa kamu ada di sini? Ceritanya panjang. Dikerumuni oleh manusia serigala, Charley berjalan ke dalam pengepungan, tampaknya melakukan perjalanan menyusuri jalan kenangan. Masyarakat saat ini tidak lagi sama dengan dinasti kekaisaran konservatif beberapa ratus tahun yang lalu.
Kami tidak dapat menahan pemboman bola meriam bahkan setelah berkultivasi selama beberapa dekade. Kita sekarang hidup di era teknologi, dan saya selalu bertanya-tanya mengapa kita tidak dapat membuat hubungan antara teknologi dan kultivator. Oleh karena itu, saya mulai melakukan banyak percobaan. Namun, eksperimen ini tampaknya bertentangan dengan keuntungan para bangsawan di Rhodes. Oleh karena itu, saya tidak punya pilihan selain melarikan diri ke Remdik. Stellario sedikit bingung, mendengarkan Charlie. Percobaan, eksperimen apa? Saya membedah penyihir untuk mengamati perubahan tubuh mereka setelah mereka berkultivasi dan membandingkan perbedaannya dengan tubuh manusia normal. Apakah kamu mengatakan bahwa kamu membedah manusia yang hidup? Stellario bertanya sambil menatap pria yang tampak lembut itu dengan bingung. Apalagi itu, bagaimana saya bisa mempelajari aliran sihir jika saya membedah mayat? Charlie mengucapkan dengan benar. Stellario dan Winston merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Mereka tidak bisa membantu tetapi mengencangkan cengkeraman mereka di sekitar senjata di tangan mereka. Menurut pendapat mereka, membedah manusia yang masih hidup adalah kegiatan yang benar-benar gila, apapun keadaannya. Anggota keluarga Mallory brutal, karena mereka menganggap serangga ditanamkan di tubuh mereka. Tetap saja, betapapun kejamnya mereka, tindakan mereka diarahkan pada diri mereka sendiri. Sebagai perbandingan, Charlie tidak berbeda dengan orang gila. Meskipun Charlie tidak merinci, jelas bahwa dia telah menculik dan bereksperimen pada banyak anggota aristokrasi. Kalau tidak, dia tidak akan diburu sampai-sampai harus melarikan diri ke negara musuh untuk tetap hidup. Namun, tanpa sepengetahuan Stellario dan Winston, meskipun kebanyakan orang tidak dapat menerima pandangan dunia Charlie, ada pengecualian. Tinggal beberapa ribu kilometer jauhnya di dalam Edenic Hive of Taihaven di Canaya, Jason, yang dadanya ditutupi perban, menyetrum para pembudidaya yang dikirim oleh keluarga Osborn sebelumnya. Jika Jason mengetahui keberadaan Charlie, dia akan bertekad untuk berkolaborasi dengan yang terakhir dalam semua jenis eksperimen apapun tantangan yang harus dia hadapi. Orang lain memburumu karena bermain-main di Rhodes. Apakah tidak ada orang yang peduli dengan apa yang Anda lakukan di Remdik? Stellario bertanya pada Charlie dengan alis berkerut. Baginya, perbuatan Charlie sangat tidak manusiawi. Tindakan bereksperimen pada orang yang hidup sama jahatnya dengan seni kultivasi setan seperti yang tercatat dalam buku-buku kuno, yang memanfaatkan esensi darah manusia hidup untuk berkultivasi. Tidak hanya mereka tidak peduli dengan apa yang saya lakukan, tetapi saya juga mendapatkan dukungan yang sangat besar, Charlie berkicau dengan sopan. Coba lihat sekelilingmu, ini semua adalah kreasi saya. Mereka adalah produk yang sempurna setelah menggabungkan teknologi dan pembudidaya. Obat saya dapat memungkinkan para kultivator di alam superior menerobos batasan keterbatasan mereka untuk menjadi pejuang yang tangguh. Winston dan Stellario melihat sekeliling saat kejelasan menyapu mereka. Saat itu juga, mereka akhirnya tahu bagaimana Remdik memperoleh begitu banyak pembudidaya seperti binatang buas. Meskipun ada individu yang mampu mengubah diri mereka untuk sementara menjadi binatang buas di Canaya, kondisi untuk melakukannya biasanya sangat parah. Beberapa bahkan mungkin memerlukan dukungan tambahan untuk memiliki garis keturunan yang sesuai. Namun, di Remdik, manusia serigala membanjiri setiap sudut bangsa. Dan semua itu dibawa oleh Charlie. Grandmaster Realm adalah fase kritis dan transisi bagi para pembudidaya. Begitu seorang kultivator mencapai tingkat itu, mereka dapat memanipulasi energi spiritual di sekitar mereka dan sepenuhnya bebas dari kendala yang dihadapi oleh manusia. Namun, pembudidaya tingkat tinggi seperti itu sangat langka. Bahkan 8 keluarga terhormat tidak dapat mengumpulkan kekuatan tempur yang begitu mengerikan dengan fondasi kokoh mereka. Di sisi lain, kultivator realm superior bisa dilatih. Setiap pembudidaya dengan sumber daya budidaya berkualitas tinggi yang memadai dapat dipromosikan ke alam unggul terlepas dari kualitas bawaan mereka. Jika teknik transformasi Charlie digunakan, Grandmaster dapat diproduksi secara massal. Bab 704, Stellario mulai memproses pikiran itu. Dia menarik tubuhnya menjauh, menciptakan efek buram gerakan yang memanjang beberapa meter. Winston juga melakukan hal yang sama. Setelah bertukar pandang, mereka melihat niat membunuh di mata mereka. Mereka mungkin bersekutu dengan Kathleen untuk melindungi Kilian, tetapi niat utama mereka adalah untuk mendapatkan tentara Timur Karl. Dengan kata lain,
Mereka hanya melakukan ini untuk menghancurkan 5 keluarga terhormat dan merebut semua sumber daya mereka. Berada di kamp yang sama tidak berarti mereka akan menempatkan kepentingan bersama di atas segalanya. Lagi pula, Stellario dan Winston ingin naik ke puncak dan menjadi entitas terkuat di negeri ini. Aliansi tripartit mungkin stabil, tetapi hanya berdasarkan kesepakatan bersama. Tidak ada yang mau berbagi sumber daya mereka dengan orang lain jika mereka bisa menjadi kekuatan tertinggi dari mereka semua. Teknologi Charley akan menjadi pengubah permainan yang dapat mengubah seluruh situasi di Canaya. Semua keluarga terhormat mungkin tidak dapat memupuk prajurit alam Grandmaster, tetapi mereka dapat melakukannya dengan orang-orang dari alam superior. Karena hanya Stellario dan Winston yang mengetahui hal ini, mereka akan bertarung sampai mati untuk mendapatkan kemitraan eksklusif dengan Charley. Pemenang kemudian akan mengambil kendali atas Canaya. Setelah menyadari tatapan membunuh di mata mereka, kedua pria itu mengaktifkan energi spiritual mereka secara rahasia. Adalah umum bagi para pembudidaya untuk bekerja sama jika mereka memiliki tujuan yang sama. Bahkan Jonathan dan keluarga Osborn rela melupakan masa lalu dan bekerja sama secara erat. Demikian pula, sekutu juga akan berbalik melawan satu sama lain untuk membela kepentingan pribadi mereka. Pada saat itu, Charley masuk dan berkata dengan senyum tipis, "Tuan-tuan, penelitian saya tentang alam Grandmaster hampir selesai. Saya penasaran untuk mengetahui betapa berbedanya kondisi tubuh seorang kultivator alam dewa dari yang ada di alam Grandmaster. Sayangnya, saya tidak dapat menjalankan eksperimen saya pada kultivator alam dewa di Remdik karena dilindungi. Itu sebabnya aku butuh bantuanmu. Tapi tolong jangan melawan terlalu agresif, oke? Saya tidak ingin subjek tes saya terluka parah," kata Charley dengan sopan sambil membungkuk hormat di depan mereka. Namun, tentara Wolver yang berdiri di belakang Charley tidak bersahabat. Mengenakan biaya, Winston meraung dan menebas beberapa manusia serigala menjadi 2. Stellario sangat pendiam. Setelah menginjak tanah, kelabang raksasa menerobos permukaan, merangkak ke atas, dan menyelimuti tubuh Stellario. Melolong, sementara teriakan serigala bergema di langit, semakin banyak kelabang seukuran telapak tangan menerobos tanah. Kelabang raksasa yang melilit Stellario menyengat tubuhnya dengan pelengkapnya. Ritual darah, Stellario mengucapkan dengan tenang. Racun mematikan, serunya. Saat itu, bukit tersebut telah berubah menjadi medan perang. Ratusan dan ribuan tentara Wolver berlari ke epicentrum zona pertempuran. Kelabang terlihat merangkak di seluruh manusia serigala yang berhasil mencapai pusat medan pertempuran. Bahkan Winston hanya bisa mempertahankan diri dari serangan arthropoda menggunakan energi spiritualnya. "Stellario, singkirkan semua kelabang dari tubuhku, atau aku tidak akan menunjukkan belas kasihan lagi padamu. Itu di luar kendaliku," kata Stellario sambil menggertakkan giginya. "Lari sekarang jika kamu tidak ingin mati. Anda akan terluka parah jika saya mengambil ritual darah ke tingkat berikutnya. Dan jika itu terjadi, jangan salahkan aku karena membunuhmu." Winston memiringkan kepalanya untuk melihat Stellario. Dia melihat wajah Stellario menjadi pucat, sedangkan kelabang di tubuhnya mulai hidup. Wajahnya berubah muram ketika dia melihat cakar menggeliat di kelabang. Dia langsung berbalik dan berlari menuruni bukit tanpa ragu-ragu. 3 yang tak terkalahkan menjadi 1. Mengenakan biaya. Sambil berlari, Winston mengeluarkan 3 batang cendana, menghancurkannya menjadi bubuk, dan menaburkannya ke langit. Setelah mengaktifkan energi spiritualnya dan memuntahkan beberapa esensi darah ke dalam bubuk cendana, raksasa tanpa kepala semi-transparan muncul di udara. Memanggil makhluk surgawi adalah teknik seni bela diri paling kuat di keluarga Listen. Itu juga salah satu teknik yang digunakan Winston untuk melarikan diri dari situasi yang mengancam jiwa. "Saya tidak percaya saya harus melakukan ini untuk menghindari serangan itu." Meskipun demikian, dia tidak menyesal, karena dia tahu bencana yang merusak sedang terjadi. Mengenakan biaya. Prajurit tanpa kepala itu berdiri di depan pasukan manusia serigala seperti tank raksasa dan melemparkan mereka. Tiba-tiba, Stellario meraung sengsara. Kelabang yang merayapi manusia serigala di depan Winston berubah menjadi uap darah. Setelah lolongan keras, Werewolf menyadari setengah dari wajahnya telah membusuk. Merasa sengsara, dia merobek sisi lain wajahnya dengan cakarnya, memperlihatkan tengkoraknya yang telah menjadi hitam. Setelah berjuang untuk menghirup udara selama beberapa detik, makhluk itu roboh dan mati di depan mata Winston.
Hal yang sama terjadi pada semua manusia serigala yang mengelilingi Stellario. Winston berteriak dengan sekuat tenaga sambil terus mengembangkan perisai rohnya. Saat kelabang yang menempel pada perisai roh itu meledak, raksasa tanpa kepala itu segera mencengkeram kaki Winston dan melemparkannya ke bawah bukit. Angin bersiul melewati telinga Winston. Pada saat itu, dia telah kehilangan hubungannya dengan energi spiritualnya. Sementara itu, selimut kabut berwarna merah darah menaungi seluruh puncak bukit. Winston menabrak pohon tua sekitar 10 meter jauhnya dan jatuh ke tanah. Tiba-tiba, kelabang raksasa terlihat merangkak keluar dari kabut dan menuruni bukit dengan cepat. Gerakannya sangat cepat sehingga hutan mulai bergemuruh. Jelas, kelabang merah yang menyuntikkan pelengkapnya ke tubuh Stellario melarikan diri dari zona pertempuran. Setelah menyadari itu, Winston melompat dan mengikuti makhluk itu. Melihat Stellario dalam keadaan rentan memicu insting pembunuhnya. Seandainya Stellario tidak menggunakan teknik seni bela diri rahasianya untuk menghadapi ratusan tentara Wolverine sebelumnya, mereka akan mati di alam liar. Bahkan jika mereka selamat dari serangan itu, Charlie masih akan menggunakan mereka sebagai tikus lab ketika energi spiritual mereka telah habis. Meskipun demikian, fakta bahwa Stellario telah menyelamatkan nyawanya tidak menghalangi keinginan Winston untuk membunuhnya. Bertekad untuk menjatuhkan Stellario, Winston mempererat cengkeramannya pada goloknya. Itu karena Stellario akan menjadi ancaman bagi keluarga Listen, tidak melupakan apa yang bisa dia lakukan dengan teknologi Charlie seandainya dia mendapatkannya. Ritual darah yang dilakukan Stellario di atas bukit telah memusnahkan setidaknya 300 manusia serigala, dan itu merupakan prestasi yang luar biasa. Selain itu, Stellario 30 tahun lebih muda dari Winston, meskipun mereka berdua adalah pembudidaya alam dewa. Saya harus mengakhiri hidup Stellario sebelum dia terus mengembangkan potensi dan keterampilannya. Dia akan menjadi ancaman jika aku melepaskannya sekarang. Mengapa saya harus peduli padanya karena kita tidak lagi berada di halaman yang sama? Lagi pula dia tidak berguna lagi bagiku. Begitu aku memenangkan Kathleen dan Killian dan mengambil kendali Angkatan Darat Timur, aku akan mencari cara untuk menghubungi Charlie. Sementara itu, terjadi ledakan di atas bukit. Charlie keluar dari tempat kejadian saat percikan api terus berkedip di sekelilingnya. Retakan, tiba-tiba, cincin zamrud di jarinya retak, melumpuhkan formasi pertahanan. Saya harus menyerahkannya kepada para pembudidaya Canayan ini. Keahlian mereka yang selalu berubah sangat menarik. Charlie melambaikan tangannya sambil melihat Stellario dan Winston pergi. Sekarang, semua manusia serigala beracun, silakan melompat ke dalam api. Sisanya, ikut aku. Setelah mendengar instruksi Charlie, lebih dari 100 manusia serigala melompat ke dalam api. Di sisi lain bukit, lebih banyak manusia serigala diam-diam berkumpul di sekitar Charlie, menempati seluruh lereng. Bab 705, di punggung bukit, 4 sosok melintas. Jonathan dan yang lainnya memanfaatkan tingkat kultivasi mereka yang tinggi untuk berlari selama hampir 10 jam dan menempuh jarak lebih dari 800 km. Kecepatan mereka benar-benar menakutkan, mengingat iklim yang sangat dingin dan pemandangan yang menantang di Remdik. Mereka berempat berlari dalam barisan dan bergiliran memimpin jalan. Para pengikut kemudian hanya akan mengikuti jejak yang ditinggalkan oleh pemimpin. Ketika Sirius memimpin jalan, dia tiba-tiba berhenti setelah berlari melewati salah satu bukit. Di belakangnya, Jonathan dan dua lainnya segera berhenti di jalurnya juga. Apa yang sedang terjadi? Tanya Jonathan sambil memegang Heaven Sword di tangannya. Dengan tombak di genggamannya, Sirius menatap dingin ke hutan di depan. Ada yang salah di sini. Tampaknya ada jejak aktivitas manusia. Seharusnya tidak begitu. Karl melihat perangkat pertempuran di lengannya dan mengetuknya 2 kali. Peta itu kemudian segera diperbesar. Ini adalah zona tak berpenghuni. Bahkan para pemburu Remdik tidak berburu di sini. Jika ada manusia, kemungkinan besar mereka adalah kultivator. Seperti saya peduli, Savion mengeluarkan pedang panjang dan berjalan ke depan. Ada 4 dari kita di sini. Selama kita tidak bertemu dengan seorang kultivator alam ilahi, kita akan baik-baik saja. Melihat itu, Jonathan dan yang lainnya dengan cepat menggunakan indera spiritual mereka untuk memindai area di depan. Sementara itu, Karl berkata dengan dingin, Savion, apakah menurutmu seseorang dari alam dewa tidak terkalahkan? Saya tantang Anda untuk memberi saya alamat kediaman Osborn.
Percayalah pada saya ketika saya mengatakan bahwa hanya rudal yang diperlukan untuk melenyapkan area tersebut. Bahkan jika aku memberimu alamatnya, apakah kamu berani melakukannya? Savion menjawab dengan menghina. Saat itu, kecepatan Jonathan tiba-tiba meningkat. 3 lainnya menyadarinya dan dengan cepat mengikuti dari belakang. Semua orang tahu Jonathan memiliki metode kultivasi khusus, jadi energi spiritual dan perasaan spiritualnya jauh lebih kuat daripada seseorang dengan tingkat kultivasi yang sama. Dia pasti melihat sesuatu. Pria itu bergegas keluar dari hutan untuk melihat Jonathan berjongkok di atas salju, melihat sesuatu. Apa yang kamu lihat? Savion bertanya dengan bingung. Pada saat yang sama, Sirius maju beberapa langkah dan sedikit melambai ke depan. Gelombang energi spiritual yang lembut membawa embusan angin dan meniup semua salju di tanah. Dalam radius lebih dari 10 meter, jejak kaki besar muncul satu demi satu. Semua orang tercengang ketika mereka melihat jejak kaki. Jejak kaki itu berukuran 2 kali lipat dari orang normal. Mereka tampak seperti jejak kaki serigala, tetapi pada saat yang sama, mereka mirip dengan manusia. Beberapa juga agak buram. Menilai dari jejak kaki yang berhamburan, dapat dikatakan bahwa ada banyak jejak kaki. Mereka terlihat seperti jejak kaki karnivora besar. Namun, mengapa hanya ada kaki belakang? Kenapa rasanya makhluk ini bisa berjalan dengan 2 kaki? Masih ada lagi, kata Jonathan dengan nada serius dan melambaikan tangannya dengan paksa. Gelombang energi spiritual didorong keluar dengan keras, menerbangkan semua salju di tanah untuk mengungkapkan jejak serupa yang tersebar di setengah lereng bukit. Semua jejak kaki menunjuk ke arah yang sama. Mari kita periksa sisi lain bukit. Sambil berbicara, Jonathan melompat ke atas bukit. Ketika mereka berempat akhirnya mendarat di sana, mereka tercengang dengan apa yang mereka lihat. Di sisi lain bukit, ada api yang hampir tidak menyala di tengah gunung. Dengan menggunakan indera spiritual mereka, mereka melihat bahwa abu dari api itu terbuat dari tulang manusia. Meskipun Jonathan dan yang lainnya sudah terbiasa melihat pemandangan mengerikan, pemandangan itu masih membuat mereka merinding. Manusia digunakan sebagai bahan bakar. Ada ratusan kerangka di sini. Tiba-tiba, Sirius sedikit melambaikan tangannya, dan sebagian abu melayang ke udara. Apa-apaan ini? Kau serius, Blackwood? Jangan main-main dengan itu. Savion melihat tulang-tulang itu mengambang di depan mata mereka dan mundur. Terlepas dari kata-kata itu, Sirius mengulurkan tangannya untuk menyentuh tulang itu dengan ringan. Almarhum baru saja di sini. Waktu kematiannya kurang dari 3 jam yang lalu. Di sebelahnya, Jonathan mengerutkan kening dan mengambil benda hitam dari api. Dengan menggunakan energi spiritual untuk menggoyang benda itu mengungkapkan bentuk aslinya. Ternyata itu adalah pisau tajam seukuran telapak tangan. Di bagian belakang pisau, orang dapat dengan jelas melihat kata Mallory terukir di atasnya. Sementara itu, Karl langsung mengulurkan tangannya untuk mengambil pisau itu begitu muncul. Ini milik Stellario, seru Karl sambil terengah-engah. Saat itu, dia telah melihat Stellario mengutak-atik pisau itu di markas tentara timur. Bagaimana ini di sini? Mungkinkah? Tidak, itu tidak mungkin. Karl melepaskan gelombang besar energi spiritual, dan sepertinya tempat dia berdiri akan meledak. Abu beterbangan di udara, dan mata Karl dipenuhi amarah. Saat itu, seseorang menepuk pundaknya dan berkata, "Tenang, Karl. Aku sudah memeriksa apinya. Saya tidak melihat kerangka milik seorang anak. Jangan khawatir, Kilian tidak ada di sini." Sementara itu, Savion yang sudah pergi ke bawah bukit berteriak, "Hei! Ada api unggun di sini." Melihat Karl masih sibuk menggunakan indera spiritualnya untuk melewati semua mayat, Jonathan menangkapnya dan berlari menuruni bukit. Saat mereka dalam perjalanan ke sana, Jonathan melihat tanda-tanda pertempuran di pepohonan dan pekarangan di sekitarnya. Setelah menyeberangi sungai, mereka melihat Savion melihat ke belakang ke arah sebuah bukit. "Kurasa kita menemukan tempat yang tepat." Savion kemudian menunjuk daging rusa hangus di sebelah api unggun dan berkata, "Berdasarkan jejak aktivitas yang tertinggal, ada 4 orang di sini. Menurut jejak di tanah, orang-orang di sini jelas adalah orang-orang yang berlari ke atas gunung untuk melawan musuh. Lihat di sini." Savion kemudian menunjuk ke beberapa tanda di sebelah api unggun. Ada 2 retakan di tanah, yang menunjukkan bahwa tanah beku di tanah diretak secara paksa oleh kekuatan eksternal. Savion meletakkan kaki kirinya di salah satu tanda itu, dan itu pas dengan sempurna.
Karl, sepertinya seseorang memburu istri dan anakmu. Saat itu, Karl berdiri di depan abu api dan memandangi pohon kering yang tumbang ke tanah di sebelahnya. Tepat disitulah Layla duduk. Itu mereka. Layla adalah seorang kidal, ucap Karl sambil tersedak. Baguslah kita menemukan tempatnya, kata Jonathan dengan suaranya yang dalam. 3 jam sebelumnya, mereka kehilangan lokasi Kilian, dan Karl sangat terpukul. Mereka kemudian melacak sinyal terakhir yang diterima dan bergegas ke sana. Oleh karena itu, setelah menemukan beberapa petunjuk jelas merupakan kabar baik. Menilai dari TKP, seseorang sedang memburu Stellario dan yang lainnya. Kedua jejak kaki itu menunjukkan Stellario dan orang lain berbalik untuk melawan musuh. Oleh karena itu, kultivator alam dewa lainnya telah membawa istri dan putra Anda pergi, kata Sirius dan melihat ke arah yang berlawanan dari bukit. Jika mereka lari ke tempat yang aman, kemungkinan besar mereka pergi ke arah ini. Akan bijaksana bagi kita untuk pergi ke arah ini juga. Bab 706. Sementara Sirius berbicara, dia dan Savion mulai terlihat khawatir. Setelah itu, Savion mengeluarkan telepon satelitnya dan menelepon. Itu adalah hal yang berisiko untuk dilakukan karena menelepon melalui telepon satelit kemungkinan besar akan diretas oleh tentara Remdikian. Namun, itu adalah risiko yang harus mereka ambil. Bukan hanya Savion tetapi Sirius juga mengeluarkan telepon satelitnya untuk melakukan panggilan telepon. Ketika telepon mereka masuk, keduanya langsung ke intinya dan mengungkapkan pemikiran yang hampir sama. Ada kemungkinan besar bahwa keluarga Mallory, keluarga Henderson, dan keluarga Leeson sudah membentuk aliansi. Oleh karena itu, mereka harus bersiap untuk apa yang akan datang. Tak satu pun dari orang-orang yang dikirim ke Remdik dalam sebuah misi adalah 2 sepatu yang bagus. Di antara keluarga terhormat, masing-masing dari mereka dapat memiliki 10 hingga 20 pembudidaya alam dewa. Namun, sedikit yang memiliki status yang sama dengan Sirius dan yang lainnya. Jelas, keluarga terhormat itu tidak akan mempertaruhkan ahli waris mereka. Namun, ahli alam dewa lainnya juga memiliki yurisdiksi yang jelas. Misalnya, Garrison dari keluarga Osborn yang dibunuh oleh Jonathan bertanggung jawab atas pertempuran. Dia hampir tidak berpartisipasi dalam pengambilan keputusan keluarga. Sebaliknya, dia hanya bertindak sebagai penatua untuk menghadapi musuh mereka dengan paksa. Sementara itu, kultivator alam dewa seperti Sirius dan Savion bertindak lebih seperti tiruan dari para pemimpin keluarga terhormat. Selama negosiasi, orang-orang yang diwakili Sirius dan Savion dapat memilih untuk bernegosiasi secara damai atau dengan kekerasan. Bahkan setelah negosiasi gagal, mereka masih bisa memilih untuk bertindak kasar. Bahkan, sampai batas tertentu, orang-orang ini bisa menentukan masa depan keluarga terhormat. Hal yang sama bisa diterapkan pada Stellario dan yang lainnya. Meskipun mereka tidak memiliki kekuatan untuk memutuskan, keputusan mereka untuk sementara berhubungan dengan keluarga lain membuat keluarga mereka lebih mungkin untuk melakukan hal yang persis sama. Orang-orang ini jelas cukup pintar untuk memahami situasinya. Hanya dengan melihat jejak kaki yang ditinggalkan Stellario dan yang lainnya, mereka tahu ketiga orang itu telah membentuk aliansi. Lagi pula, jika mereka berjuang untuk diri mereka sendiri, tidak satupun dari mereka akan memilih untuk mempertaruhkan hidup mereka untuk melindungi istri dan anak Karl. Oleh karena itu, mereka kemungkinan besar telah menemukan cara untuk menjaga satu sama lain. Setelah menutup telepon, wajah Savion dan Sirius tampak muram. Karl, sepertinya putramu kemungkinan besar tidak akan kembali ke Canaya hidup-hidup. Savion tersenyum mengejek pada Karl. Sebagai tanggapan, Karl mendengus dingin dan memancarkan aura pembunuh ke arah Savion. Savion melambaikan tangannya sedikit dan mengandung aura dalam medan kekuatan energi spiritual. Bukan aku yang mencoba membunuh Kilian. Ini tidak akan terjadi jika Anda tidak mencoba menggunakan istri dan putra Anda sebagai umpan untuk membunuh 8 pembudidaya alam dewa dari 8 keluarga terhormat. Savion berkomentar dengan dingin. Keluarga Mallory, keluarga Leeson, dan keluarga Henderson sekarang bersatu, jadi tidak mungkin 5 keluarga lainnya akan duduk berpangku tangan. Jika ketiga keluarga itu bersatu dan mengalahkan yang lain, 5 keluarga lainnya akan menyerang lebih dulu. Ketika itu terjadi, ketiga keluarga itu bisa hancur dalam sekejap. Saat itu, semua orang di Remdik pasti ingin mendapatkan Kilian. Saya bertaruh dalam waktu 1 hari, seseorang dari mereka bertiga akan membunuh Kilian. Itu fakta, dan Anda tahu itu.
Meskipun kata-kata Savion kasar, dia hanya melontarkan fakta. Begitulah keadaannya sekarang. Ini adalah hasil dari 8 keluarga terhormat. Itu bukan sesuatu yang harus dikendalikan oleh keinginan pribadi. Sirius memandang Karl dan menghela nafas sebelum berkata, Karl, masalah ini diputuskan oleh 8 keluarga terhormat, jadi begitulah. Namun demikian, saya berjanji kepada Anda bahwa selama saya berada di dalam wilayah Remdik, saya akan membantu Anda menyelamatkan Kilian. Namun, saat kita memasuki Canaya, saya tidak akan ragu untuk membunuh keluarga Anda jika itu yang diinginkan keluarga. Sebagai tanggapan, Karl menarik napas dalam-dalam dan menjawab dengan datar, terima kasih. Segera setelah itu, dia berlari ke arah yang disarankan orang lain. Sirius mengikutinya sementara Jonathan tetap tinggal dan menatap Savion dengan tatapan sedingin es. Kamu seharusnya tidak memprovokasi Karl dengan kata-kata itu. Jika tebakan saya benar, Anda pasti sudah menerima instruksi untuk membunuh Karl, bukan? Tanya Jonathan. Jonathan, apapun misiku, kamu harus menyelesaikannya bersamaku. Tolong jangan lupakan fakta bahwa kita adalah sekutu. Savion tersenyum. Josephine sedang menikmati hidup di tanah leluhur keluarga Osborn. Anda tidak ingin hal buruk terjadi pada mereka hanya karena Anda menolak untuk bekerja sama, bukan, Asura? Perasaan spiritual Jonathan menyelimuti seluruh area, dan dia berlari ke arah Savion untuk meraih kerah yang terakhir. Jangan berani-berani menggunakan Josephine untuk mengancamku. Saya juga memiliki pengaruh atas Anda. Meskipun kalian telah menculik Josephine karena kalian takut aku akan menolak untuk bekerja sama, kalian juga takut bahwa aku akan meninggalkan kalian jika sesuatu yang buruk terjadi pada Josephine. Karena kita berdua memiliki pengaruh satu sama lain, jangan merendahkanku. Kalau tidak, saya mungkin benar-benar mengakhiri hidup Anda di sini. Kamu tidak akan melakukan itu. Savion melontarkan senyum tipis. Biarkan aku memberitahumu sesuatu. Kami tidak hanya menculik Josephine, tapi kami juga pergi ke Gronga dan mengumpulkan semua anggota keluarga Goldstein. Jika Anda tidak bermain bagus, kami akan menjadikan Anda satu-satunya yang selamat dari keluarga Goldstein. Begitu kata-kata itu jatuh, suara teredam terdengar saat Jonathan mendaratkan pukulan di wajah Savion. Meskipun sepertinya pukulan yang kuat, itu tidak dikemas dengan energi spiritual. Padahal, Jonathan hanya menggunakan energi di tubuhnya untuk meninju Savion. Yang terakhir terhuyung mundur dan dengan santai menyeka darah dari sudut bibirnya. Setelah itu, dia terkekeh dan berkata, Jonathan, jangan buang waktu kita dengan pertengkaran yang tidak berarti. Jika Anda tidak bekerja sama, ada 3 hasil untuk Anda. Pertama, keluarga Goldstein akan musnah. Kedua, istri Anda akan mengalami keguguran. Ketiga, keluarga Osborn akan membuat hidup Josephine seperti neraka. Jika Anda tidak mempercayai saya, jangan ragu untuk mengayunkan saya lagi. Savion berbicara dan berbalik untuk pergi tanpa pertahanan pada saat yang bersamaan. Di belakangnya, Jonathan mencengkeram pisaunya dengan erat, dan ekspresinya sedingin es. Sementara itu, di sebuah gua di suatu tempat, Winston duduk diam dan menyaksikan api yang berderak menyala di depannya. Di seberang, Stellario terbaring di cangkang kelabang raksasa yang kosong. Nyala api menyinari wajah Stellario dan memperlihatkan kulitnya yang merah muda. Itulah satu-satunya perbedaan antara dia dan mayat. Winston kemudian menyalurkan guci yang terbakar dari api dan menggunakan energi spiritualnya untuk menuangkan zat berwarna coklat ke dalam mulut Stellario. Saat zat itu mengalir ke mulut Stellario, dia tampak seperti sedang menderita. Bahkan sebelum dia meminum sepertiga dari zat itu, Stellario tiba-tiba membuka matanya dan berbalik untuk memuntahkan zat itu. Apakah kamu sudah bangun sekarang? Biar kamu segera diobati. Winston menggunakan energi spiritualnya untuk menuangkan sisa obat ke tenggorokan Stellario. Stellario melebarkan matanya ke arah Winston dan menelan obat panas yang mengepul. Apa-apaan ini? Apa kau mencoba membunuhku? Stellario mengutuk. Bab 707. Namun, amarah Stellario menghilang begitu Winston menjatuhkan biloknya ke bebatuan. Oh ayolah, itu hanya lelucon. Stellario menyeringai dan mengeluarkan botol porselen sebelum menghancurkannya di tanah. 2 pil dengan bau aneh muncul, dan dia dengan cepat menelannya. Setelah melihat ekspresi bingung di wajah Winston, Stellario menggertakkan giginya kesakitan sambil menarik dirinya untuk bersandar pada cangkang kelabang besar itu. Ini adalah pil peremajaan roh yang dibuat oleh keluarga Mallory.
Ini mengandung obat yang bisa melawan parasit. Energi spiritual saya sangat rendah sekarang. Jika saya tidak meminum pil ini, saya mungkin akan dibawa keluar oleh parasit di tubuh saya. Apakah kamu mau beberapa? Winston hanya menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan dan mengeluarkan beberapa tembakau dari ruang penyimpanannya untuk merokok. Sekitar setengah jam kemudian, Stellario mendapatkan kembali energi spiritualnya, dan serangga terlihat menyembuhkan lukanya. Kenapa kamu tidak membunuhku, Winston? Stellario bergerak ke arah api dan tersenyum pada Winston. Jika itu aku pasti sudah membunuhnya. Sekarang 8 keluarga terhormat sedang mengalami perombakan, saya bahkan akan membunuh kultivator Realm Grandmaster keluarga terhormat lainnya tanpa ragu, apalagi seorang kultivator Realm Dewa. Mengingat hal itu, Stellario benar-benar penasaran. Saya menerima kabar dari kampung halaman, dan mereka memberitahu saya bahwa ketiga keluarga kami telah membentuk aliansi. Jika aku membunuhmu, aku bisa menghancurkan aliansi, jawab Winston setelah menghela nafas. Saat Winston mengucapkan kata-kata itu, dia terdengar tidak senang dan kecewa. Kelabang Stellario membawaku bersamanya dan berlari lebih dari 200 mil untuk sampai ke sini. Saya ingin membunuh Stellario ketika dia tidak sadarkan diri, tetapi saya ragu-ragu. Lagi pula, saya hanya berhasil melarikan diri karena ritual darah Stellario. Dengan kata lain, Stellario adalah penyelamat saya. Jika dia membunuh Stellario saat itu juga, dia takut dia tidak akan bisa hidup dengan dirinya sendiri selama kesengsaraan ilahi di masa depan. Karena itu, keluarganya muncul di benaknya. Jika aliansi belum terbentuk, saya akan melaporkan situasinya kepada mereka. Mereka pasti akan menginstruksikan saya untuk membunuhnya. Dengan begitu, bukan aku yang memutuskan apakah Stellario hidup atau mati, jadi aku tidak akan merasa terlalu buruk. Namun, panggilan telepon kembali ke keluarganya akhirnya menghancurkan kesempatannya untuk membunuh Stellario. Ketika dia menelepon ke rumah, keluarganya memberitahu dia bahwa keluarga Mallory, keluarga Listen, dan keluarga Henderson telah membentuk aliansi. Stellario juga sedikit terkejut saat mendengar tentang aliansi tersebut. Saya merasa keluarga-keluarga ini akan terhubung, tetapi saya tidak menyangka akan secepat ini. Saya kira tidak perlu bagi saya untuk mengkonfirmasi berita. Lagi pula, aku masih hidup, jadi itu sebagai bukti. Sejak aliansi terbentuk, itu artinya kita sekarang berteman. Stellario tertawa. Jika kita bisa mengalahkan 5 keluarga terhormat lainnya, tidak akan ada konflik di Canaya setidaknya selama 100 tahun lagi. Melihat betapa bersemangatnya Stellario, Winston menghela nafas ringan dan berkata, aku bahkan tidak tahu apakah memilikimu sebagai sekutu merupakan berkah atau kemalangan. Ini berkah. Ini benar-benar berkah. Stellario mengeluarkan panci besar dari cincinnya dan meletakkannya di atas api. Dia kemudian menambahkan air ke panci dan berkata, mari kita rayakan dengan sup daging sapi. Setelah selesai makan, ayo cari Kathleen dan bawa Kilian kembali ke Canaya. Sekarang keluarga kita bersatu, saya akan menjadi orang yang sibuk begitu saya kembali ke desa saya. Saat keduanya sedang menikmati sup daging sapi di dalam gua, Kathleen terjebak dalam situasi yang mengerikan. Di sungai di lembah, Kathleen menggendong Kilian dan Layla saat mereka berbaring di lumpur di bawah lapisan es. Ada sapu tangan di atas kepala mereka yang berkibar di air mengikuti arus, tapi tidak hanyut. Di bawah sapu tangan, air sungai yang sedingin es terkuras, membentuk ruang semi-elips, dan mereka bertiga terkunci terbalik di dalamnya. Meski mereka bertiga tidak basah kuyup oleh air sungai, namun derasnya air di sekitar mereka terus-menerus menurunkan suhu tubuh mereka. Kathleen baik-baik saja. Meskipun dia seorang wanita, dia adalah seorang ahli alam dewa, jadi dia telah dipelihara oleh energi spiritual dalam jangka waktu yang lama. Dia tidak bisa ditembus, tapi dia bisa menahan suhu sedingin es lebih baik daripada manusia normal. Kilian dan Layla, sebaliknya, menjadi pucat saat mereka berada di pelukan Kathleen. Kilian menderita demam tinggi sebelumnya, dan dia kehilangan kesadaran. Sementara itu, Layla berusaha untuk tetap dekat dengan Kathleen dengan sekuat tenaga. Kathleen menggunakan energi spiritualnya untuk menyegel mulut Kilian dan Layla untuk mencegah mereka mengeluarkan suara. Pada saat yang sama, dia harus tetap diam dan mengawasi jejak kaki yang terus terbentuk di permukaan sungai yang membeku. Sebelumnya, pasukan Charlie mengejar Stellario dan Winston. Namun, kelabang Stellario adalah hewan yang paling beracun, sehingga manusia serigala secara naluriah menghindarinya.
Pada akhirnya, mereka mendeteksi aura Kathleen dan yang lainnya secara kebetulan. Kathleen dapat dengan mudah melarikan diri dari perburuan Charlie sendirian, tetapi dia tidak dapat melakukannya karena dia harus membawa Kilian dan Layla bersamanya. Tak punya pilihan, Kathleen hanya berlari ke hulu di sepanjang gletser, melompat dari sungai yang tidak membeku, dan menyelinap di bawah es sejauh lebih dari 10 mil sebelum menemukan tempat persembunyiannya saat ini. Dengan bantuan air yang mengalir, Kathleen berhasil menyembunyikan bau dan auranya. Sial baginya, sepertinya Charlie tahu persis apa yang ada dalam pikirannya karena ada banyak manusia serigala yang berkeliaran di permukaan sungai yang membeku. Kathleen hanya bisa menunggu kesempatan sempurna untuk keluar dari sana. Seiring berjalannya waktu, semburat kemerahan mulai muncul di pipi Layla. Setelah itu, dia tanpa sadar membuka kancing kerahnya. Ekspresi Kathleen sedikit berubah ketika dia melihat itu. Itulah yang dilakukan orang-orang ketika mereka hampir mati kedinginan. Karena suhu yang keras, manusia akan memusatkan semua panasnya pada organ vital sebelum mati kedinginan. Itu kemudian akan membuat mereka salah percaya bahwa mereka berada di lingkungan yang panas. Itu sebabnya mereka akan mulai membuka baju. Jika Layla tidak segera mendapatkan kehangatan, dia akan mati. Haruskah kita pergi sekarang? Ekspresi Kathleen suram ketika dia mengangkat pandangannya ke arah lapisan es di atasnya. Untuk menghindari tertangkap, saya menahan diri untuk tidak menggunakan indera spiritual saya untuk memindai area tersebut. Jika kita tinggal di sini lebih lama lagi, Kilian dan Layla pasti akan mati kedinginan. Demi tidak mengekspos diri, ibu dan putranya akan binasa. Oleh karena itu, ada dua kemungkinan hasil jika dia keluar dari sana. Pertama, tidak ada yang akan melihat mereka, dan mereka akan hidup. Kedua, Charlie mungkin tepat di atas. Meskipun Kathleen dapat meninggalkan Layla dan Kilian untuk memastikan kelangsungan hidupnya sendiri, tidak diragukan lagi ibu dan putranya tidak akan hidup lagi. Bagaimanapun, mereka bisa mati. Saya mungkin juga pergi melalui es sekarang. Dengan begitu, masih ada harapan. Dengan mengingat hal itu, Kathleen mengucapkan, hancurkan. Begitu dia mengatakan itu, es di atas kepalanya pecah. Kathleen kemudian menggunakan tangan kanannya untuk menepuk dasar sungai di bawah tubuhnya. Tiba-tiba, gelombang energi spiritual murni menyembur keluar dan mendorong mereka bertiga ke arah langit. Bab 708. Sementara itu, ada manusia serigala di permukaan sungai yang membeku, dan dia mengendus dengan kuat untuk melacak Kathleen dan yang lainnya. Saat itu, manusia serigala mendengar suara yang menyerupai senar gitar pecah di atas es di kejauhan. Ketika dia menyadari bahwa suara itu semakin dekat setiap detik, dia melihat retakan seukuran ibu jari menyebar di permukaan es. Menurunkan kepalanya, ia kemudian melihat retakan menyebar di bawah kakinya. Tiba-tiba, suara ledakan terdengar di depannya. Manusia serigala segera berbalik ke depan dan melihat dua sosok menembus permukaan es puluhan meter di depan. Setelah itu, ia melihat dua sosok terlempar ke langit. Sementara itu, Kathleen merengut karena dia telah memancarkan indera spiritualnya hingga radius 50 meter saat dia menembus permukaan es. Dia langsung menyadari ada 3 manusia serigala di daerah itu, dan mereka masih memburunya. Setelah keluar dari sungai yang membeku, dia tanpa ragu menyimpan sapu tangannya dan berlari ke arah asalnya. Tentara Charlie mengejar kami dari selatan. Meskipun Canaya berada di selatan, aku mungkin benar-benar bertemu dengan seluruh pasukan manusia serigala jika aku menuju ke arah itu. Saya memiliki kesempatan yang lebih baik untuk melarikan diri dengan berlari ke arah utara. Pada saat itu, Kathleen tidak mampu memedulikan hal lain. Dia menggunakan energi spiritual untuk menyeret Layla dan Kilian bersama saat dia menyerang ke depan. Di sungai yang membeku, ada sekitar 10 manusia serigala yang hadir 100 meter di sekitar Kathleen. Ketika mereka melihat Kathleen melarikan diri bersama yang lain, manusia serigala itu dengan cepat mengangkat kepala dan melolong. Mengikuti lolongan itu, Kathleen mendengar lolongan terus-menerus datang dari pegunungan di seberang sungai di belakangnya. Menilai dari suaranya, mungkin ada ratusan dari mereka tepat di belakang. Aku tahu itu. Kalian semua ada di sana. Kathleen memakan pil peremajaan roh sebelum mengangkat tangannya dan meraih manusia serigala yang melompat ke arahnya. Dia kemudian melemparkan manusia serigala itu ke belakang dan melompat ke hutan. Di sana, dia menyalakan api yang mengamuk. Remdik berpenduduk jarang, sehingga daerah tak berpenghuni jauh di dalam pegunungan tidak pernah diurus.
Dengan pohon-pohon raksasa di mana-mana, api membakar dengan ganas. Meskipun api tidak bisa berbuat banyak, itu pasti bisa memaksa manusia serigala untuk mengelilingi api. Oleh karena itu, Kathleen setidaknya bisa mengulur waktu. Saat dia bergerak, dia terus membakar hutan. Tak perlu dikatakan, pohon-pohon itu terbakar dengan sedikit usaha. Setelah itu, dia menggunakan kipasnya untuk mengipasi embusan angin. Memang, itu adalah cara paling efisien untuk meningkatkan intensitas api. Sementara itu, manusia serigala terlihat berlari dengan keempat kakinya untuk mengejar Kathleen. Kathleen tidak bisa menahan rasa merinding di sekujur kulitnya ketika dia berdiri di puncak gunung dan melihat manusia serigala itu. Ada ratusan dari mereka yang mendatangi saya. Karena jumlahnya sangat banyak, dapat diasumsikan bahwa Stellario dan Winston kemungkinan besar masih hidup. Ekspresi muram muncul di wajah Kathleen ketika dia menoleh untuk melihat Layla dan Kilian. Beberapa saat kemudian, dia mengeluarkan botol batu giok dan dengan ringan mengetuk bagian bawah botol untuk mengeluarkan kabut putih. Mengenakan biaya, Kathleen menggunakan kipasnya untuk mengipasi awan kabut ke bawah. Pada saat itu menyebar 10 langkah jauhnya, itu berubah menjadi kabut dengan lebar puluhan meter, dan terus meluas. Manusia serigala berlari melewati sisi kabut, dan menjadi sedikit terkontaminasi. Namun, matanya dengan cepat memerah setelah baru saja mengambil beberapa langkah ke depan. Aduh, manusia serigala melolong sebelum berlari langsung ke pohon tua. Saat tumbukan, manusia serigala mulai batuk darah. Namun, sepertinya dia tidak menyadari apa yang sedang terjadi dan sekali lagi menabrak pohon dengan keras. Pada saat yang sama, werewolf lain berlari melewati kabut, dan saat muncul kembali di sisi lain kabut, targetnya menjadi werewolf lain yang berlari ke pohon. Substansi bubuk putih adalah ekstrak pil terobosan yang gagal yang telah dibeli Kathleen dengan banyak uang. Pil terobosan dapat memaksa pembudidaya untuk meningkatkan tingkat kultivasi mereka pada saat kritis. Meskipun pil itu sangat kuat, ia juga memiliki tingkat keberhasilan yang sangat rendah. Selain itu, hanya ada 3 orang yang berspesialisasi di dalamnya. Adapun produk yang gagal, mereka sangat beracun. Tidak hanya tidak dapat membantu meningkatkan energi spiritual dan tingkat kultivasi dalam waktu singkat, tetapi juga dapat membuat seseorang menjadi gila karena efek obat yang tidak stabil. Kathleen telah mengumpulkannya untuk hari-hari hujan. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menggunakan pil itu pada saat itu. Awan kabut itu bernilai ratusan juta. Sayang sekali saya tidak akan bisa mengamati perubahan manusia serigala dari dekat dan pribadi. Namun, itu pasti bisa memperlambat mereka, jadi itu sangat berharga. Apa yang tidak saya duga adalah bahwa ini mungkin akan memusnahkan pasukan Charlie. Dengan mengingat hal itu, Kathleen terus berlari ke kejauhan. Di sungai beku di belakang, Charlie dan manusia serigala masih mengejar Kathleen. Ada manusia serigala di seluruh pegunungan, dan saat mereka bergegas ke dalam api, mereka semua melolong dengan ganas. Pada saat itu, bubuk pil terobosan yang dilepaskan Kathleen tersebar di seluruh area dengan bantuan angin. Ketika Charlie melihat manusia serigala melolong saat mereka berlari ke atas gunung, dia menyadari ada sesuatu yang salah. Sebagai Archmage, dia jelas tidak khawatir dengan api itu. Namun, dia bisa merasakan bahwa setiap kali dia menarik napas, kekuatan sihir di tubuhnya tampak tidak terkendali dan menjadi sangat ganas. Charlie segera melompat kaget dan melambaikan tongkatnya ke udara untuk menciptakan penghalang di sekeliling tubuhnya. Meskipun dia bisa melakukan itu untuk melindungi dirinya sendiri, hal yang sama tidak bisa dikatakan tentang manusia serigala. Nyatanya, manusia serigala bahkan tidak mampu berpikir. Ketika Charlie mengubah genetika manusia serigala, dia mengizinkan para pembudidaya alam unggul itu untuk berubah menjadi manusia serigala dengan kemampuan alam Grandmaster. Namun, tangkapannya adalah manusia serigala itu akan kehilangan rasionalitasnya. Dengan kata lain, pasukan Charlie adalah murni senjata yang dia ciptakan. Selain itu, ketika Charlie memperkenalkan beberapa perubahan, dia bahkan memprogramnya untuk hanya menerima perintah darinya. Seni bela diri Remdik yang unik, kontrak magis, dan intervensi genetik sains dan teknologi adalah 3 metode kultivasi berbeda yang memungkinkan Charlie menciptakan pasukannya. Namun, itu juga menjadi kelemahan bagi pasukan Charlie. Setelah mengerahkan pasukannya, dia memerintahkan manusia serigala untuk memburu Kathleen. Karena mereka telah menemukan Kathleen,
para manusia serigala tampaknya mengamuk saat mereka bergegas mendaki gunung. Pada saat Charlie menyadari hal aneh tentang api itu, lebih dari separuh manusia serigala telah menyerbu ke dalam jangkauan pil terobosan yang gagal. Di kejauhan, manusia serigala yang terstimulasi mulai saling membunuh dengan latar belakang api di tengah gunung. Bab 709, berhenti, teriak Charlie. Gelombang energi spiritual memancar dengan liar dari tubuhnya seperti air yang beriak. Satu demi satu, manusia serigala yang menyerang terhalang oleh riak. Mereka berhenti sebentar dan mulai mundur perlahan. Charlie tidak dapat menentukan sejauh mana efek obat tersebut. Untuk menghindari memusnahkan seluruh pasukannya, dia hanya bisa membuat sisa pasukan Wolver mundur ke arah es. Namun, tidak mungkin manusia serigala yang terkena bubuk obat akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Dengan api berkobar di sekitar mereka, manusia serigala yang gila itu bergegas menuju permukaan es dengan hiruk-pikuk. Aku memerintahkanmu untuk berhenti, Charlie berteriak sambil mengetuk udara dengan tongkatnya. Serangkaian rune ajaib menyala di sekelilingnya. Manusia serigala, yang separuh tubuhnya terbakar, sepertinya merasakan sesuatu. Mereka berdiri terpaku di tempat dan berbalik menatap kosong ke arah Charlie. Detik berikutnya, mereka mengepalkan cakarnya, mengangkatnya ke atas kepala, dan melolong. Efek pil terobosan membatalkan kontrak Charlie. Dalam kurun waktu 3 tahun, pasukan Charlie telah berkembang menjadi hampir 3.000 orang. Namun, setelah serangan Winston dan Stellario, jumlah itu berkurang menjadi sekitar 2.300. Sekarang, lebih dari 1.000 manusia serigala menjadi gila. Bahkan setelah kedua belah pihak menderita kerugian besar, ratusan dari mereka tetap ada. Mereka menyerang orang-orang di pasukan Charlie yang tidak terpengaruh oleh obat tersebut. Semua prajurit manusia serigala bermetamorfosis dari para pembudidaya alam unggul. Jika mereka berkelahi, orang-orang yang akan muncul sebagai pemenang pasti adalah mereka yang tidak takut mati, dan mereka yang benar-benar mengabaikan kelangsungan hidup mereka pada saat itu adalah manusia serigala yang dipengaruhi oleh pil terobosan. Oleh karena itu, meskipun tentara Wolver melancarkan serangan balik dengan sekitar 1.300 prajurit, mereka dipukul mundur oleh ratusan manusia serigala hanya dalam beberapa saat. Charlie melompat ke samping untuk menghindari cakar tajam manusia serigala. Dengan lambaian tangan kirinya, kepingan salju berputar-putar di udara, dan leher manusia serigala besar itu patah dengan sekejap. Mereka yang berada di bawah komandoku harus mundur, kata Charlie dengan tenang. Dengan itu, semua manusia serigala yang belum menyerah pada efek obat berbalik dan pergi. Frozen Blade, lepaskan kekuatanmu. Kolom air melesat ke langit dari permukaan es. Kemudian, tetesan air dengan cepat memadat di udara dan berubah menjadi mata panah yang tajam. Suara mendesing, suara panah yang menusuk telinga yang bersiul di udara terdengar, dan satu demi satu, manusia serigala jatuh ke es dalam genangan darah. Menatap manusia serigala yang berjuang untuk merangkak ke arahnya meski terluka dan berlumuran darah, Charlie menghela nafas kecil. Sepertinya subjek tes ini masih jauh dari sempurna. Namun, menggunakan obat itu untuk membuat mereka kehilangan akal adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kecakapan tempur mereka. Jika kita memperlakukan manusia serigala sebagai barang habisan dan menjatuhkan mereka di belakang musuh kita, itu akan menjadi strategi ofensif yang hebat. Bau darah yang menempel di Charlie menarik manusia serigala ke arahnya. Namun, mereka jatuh ke tanah sebelum mereka bisa mendekatinya. Meskipun demikian, Charlie bahkan tidak merasakan sedikit pun emosi untuk menyaksikan begitu banyak nyawa yang hilang begitu saja. Bahkan, dia sudah mulai merencanakan percobaan baru. Jauh di atas gunung, Jonathan, Carl, dan yang lainnya sudah menyebar ke berbagai arah. Mereka berempat bergerak maju dengan jarak sekitar 4 atau 5 mil, dan mereka secara drastis mengurangi kecepatan mereka. Mereka berspekulasi bahwa Kilian dan Layla telah dibawa pergi oleh Kathleen. Lagi pula, mereka telah dengan jelas mengidentifikasi tanda yang dibuat oleh parang di lokasi pertempuran di gunung. Oleh karena itu, mereka menduga bahwa pertempuran itu melibatkan Stellario dan Winston. Sayangnya, kelompok itu hanya berhasil mengikuti jejak lebih dari 100 mil sebelum kehilangan semua jejak Kathleen. Bukan hanya dia juga, bahkan jejak kaki raksasa, binatang mirip manusia sepertinya telah menghilang ke udara tipis. Karena mereka tidak tahu arah mana yang harus diambil untuk melanjutkan pencarian, mereka tidak punya pilihan selain berpisah untuk mencari petunjuk.
Harus menggunakan tindakan seperti itu merupakan tamparan bagi 4 elit Realm Dewa dengan banyak pengalaman tempur. Lagi pula, tidak satupun dari mereka adalah bejana kosong. Kami berada di gunung terpencil berhutan dengan segala sesuatunya diselimuti salju tebal. Selama seseorang tidak bisa terbang, dia pasti akan meninggalkan jejak. Jika kita bahkan tidak bisa melacak seseorang dalam kondisi seperti itu akan sangat memalukan. Jonathan menghela nafas pelan saat dia melemparkan indera spiritualnya dalam radius 100 meter di atas salju lagi. Masih tidak ada apa-apa di sini. Bagaimana dengan kalian? Dia bertanya. Zilk, aku juga belum menemukan apapun di sini. Suara Sirius dan Savion terdengar dari lubang suara di telinga Jonathan. Meski Karl tetap diam, yang lain tahu dia belum menemukan apapun. Jika dia melakukannya, tidak ada yang akan menghentikannya berteriak sekuat tenaga agar mereka bergegas. Kathleen pasti sengaja membersihkan jejaknya agar tidak ada yang bisa menemukannya, kata Jonathan dengan tenang. Sepertinya aliansi antara 3 keluarga tidak terlalu bisa diandalkan. Jangan bilang dia berpikir untuk mengambil pujian untuk semuanya, kan? Melalui earphone mereka mendengar Sirius menjawab dengan suaranya yang dingin, secara teori, itu tidak mungkin. Meski ketiga keluarga telah bergabung, hanya ada satu pilihan. Agar mereka menghalangi orang-orang yang mengejar mereka dan membiarkan Kathleen melarikan diri dengan Kilian, mereka harus memiliki tindakan pencegahan untuk menjaganya. Benar-benar sampah, kata Savion sambil terkekeh. Jika itu aku pasti akan menyuruh Kilian mengambil racun khusus yang dibuat oleh keluarga Osborn. Jika Kathleen mencoba melarikan diri dengan Kilian, aku akan menunggu efek racunnya masuk dan membunuhnya. Dengan begitu, tidak ada yang akan berhasil memenangkan dukungan tentara timur. Ini akan menjadi solusi yang adil untuk semua. Tidak lama setelah dia mengatakan itu, suara sedingin es berkata, jika mereka berani melakukan hal seperti itu pada Kilian, aku tidak akan ragu untuk membunuh mereka semua, bahkan jika itu berarti kehilangan nyawaku. Savion mencibir saat dia menjawab, kamu tidak akan bisa membunuh mereka. Terlebih lagi, saya dapat menjamin mereka akan melakukannya. Itulah satu-satunya cara untuk membuat semua orang saling percaya. Hentikan, sudah cukup, kata Jonathan dengan kening berkerut. Kamu terlalu banyak bicara, Savion. Meskipun apa yang dikatakan Savion masuk akal, saya khawatir jika saya membiarkannya terus mengoceh, Karl akan kalah dan bertengkar dengannya. Savion mendengus dingin menanggapi sebelum akhirnya terdiam. Saat itu, Jonathan datang ke punggungan gunung tertinggi di sekitarnya. Kalian melanjutkan ke arah yang sama dan terus mencari. Saya akan naik ke atas untuk melihat apakah saya dapat menemukan petunjuk, katanya. Menurutmu apa yang akan kamu temukan di sana? Savion menanggapi dengan dingin. Apakah Anda mengharapkan Kathleen menggendong anak itu dan berdiri di depan mata di puncak gunung? Jika dia ingin melarikan diri, dia akan pergi melalui kols dan hutan. Jonathan tidak memperhatikan apa yang dikatakan Savion. Membawa perisai roh, dia berlari menuju puncak. Angin kencang melolong, mencambuk salju di udara yang terasa seperti awan padat kerikil halus saat menghantam wajahnya. Itu agak menyakitkan. Dia berdiri di atas dan berbalik untuk menatap ke bawah. Gunung itu adalah salah satu yang tertinggi yang pernah dilewati Jonathan dan yang lainnya. Dia berdiri di sana dan mengamati sekelilingnya. Semuanya putih. Pemandangan megah ini mungkin yang digambarkan orang sebagai hamparan salju dan es yang membentang sejauh mata memandang. Karena salju telah berhenti dan angin kencang telah mereda, dia memiliki bidang pandang yang luas dan jelas. Menatap ke bawah dari sudut pandangnya, dia memperkirakan dia memiliki pandangan yang bagus sejauh puluhan mil. Adapun pegunungan di kejauhan, dia hanya bisa melihat garis besarnya. Menyurvei daerah itu, dia tampak sedikit terkejut ketika kepulan asap hitam ke arah sisi kiri cakrawala di depan mereka menarik perhatiannya. Karl, seseorang telah membakar gunung sekitar 70 atau 80 mil di depan sebelah kiri. Bab 710. Mengerti. Raungan gemetar Karl membombardir telinga Jonathan melalui earphone, hampir membuatnya tuli. Aku berpikir untuk bergegas ke sana. Lacak lokasi saya dan ikuti saya. Jonathan kemudian mengetuk arlojinya beberapa kali untuk menyetel arlojinya sebagai suar sebelum berbalik untuk melesat ke arah asap hitam. Sementara itu, Karl, Sirius, dan Savion berlari ke arah gunung dari 3 titik berbeda setelah menunjukkan di mana Jonathan berada. Kathleen berlari dengan kecepatan penuh ke depan dengan Layla dan Kilian di pelukannya.
Meskipun dia tidak merasakan Wolver Army mengejarnya, dia tidak berani berlama-lama lebih dari 1 menit. Dia tidak menyadari penipisan tentara Wolver. Yang dia tahu adalah bahwa dia harus meninggalkan anak laki-laki itu dan ibunya saat dia bertemu Charlie lagi. Saat ini, satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah terus mengalirkan aliran darah Layla dan Kilian dengan energi spiritualnya untuk memastikan mereka tetap hidup. Sudah lebih dari setengah jam sejak Kathleen mulai berlari, dan saat itu, dia mulai merasakan staminanya berkurang. Dia ingin mengkonsumsi pil peremajaan roh lainnya, tetapi dia merasa enggan untuk menggunakan pil lain. Ketika Kathleen melihat bukit di depannya, dia melompat ke udara dan mendarat di atasnya. Tepat ketika kakinya menyentuh tanah, dia dengan hati-hati membeku di tempat. Dengan lambaian tangannya yang lembut, dia menempatkan Layla dan Kilian di atas tanah bersalju di sampingnya menggunakan energi spiritualnya. Pada saat yang sama, dia menelan pil peremajaan roh tanpa ragu-ragu. Saat dia melambaikan kipasnya, bola cahaya yang menyerupai bintang di langit malam mulai melayang di sekelilingnya. Seolah dijiwai dengan kehidupan, kedua burung di permukaan kipas mulai merapikan bulunya. Apa yang membuat Kathleen waspada adalah pemandangan orang yang berdiri di hadapannya, Jonathan. Ketika Jonathan melihat naik turunnya dada Kathleen, tanda kelelahannya, dia tersenyum. Kamu pasti Kathleen Henderson. Oh, bukankah ini Asura yang terkenal? Kathleen menutupi separuh wajahnya dengan kipas sambil terkekeh. Mengapa kamu tidak duduk di singgasana kertasmu di Canaya saja? Apakah Anda datang jauh-jauh ke sini untuk melihat salju? Pasti sudah takdir kita bertemu di sini, Kathleen sudah lama memberikan mantel bulunya kepada Layla, yang hanya manusia biasa dan tidak akan mampu menahan dingin. Oleh karena itu, dia hanya mengenakan gaun yang pas saat ini. Pinggulnya bergoyang saat dia berbicara. Banyak pemuda mesum akan benar-benar terpesona oleh pesonanya. Namun, Jonathan sama sekali tidak terganggu oleh kegairahannya. Sebaliknya, sorot matanya tenang dan jernih. Karl, aku menemukan Kathleen. Layla dan Kilian juga ada di sini, jadi datanglah padaku. Goldstein, tunggu aku. Sebelumnya, mereka hanya mengetahui ada orang yang membakar gunung tersebut. Jadi, sekarang Kilian dipastikan telah ditemukan, dapat dimengerti bahwa Karl sangat bersemangat. Sementara itu, saat Kathleen mendengar kata-kata Jonathan, dia mulai terkekeh. Jadi Karl juga ada di Remdik. Dia tidak terlalu mempercayai keluarga kita, ya. Tapi itu bagus. Aku tidak perlu bersusah payah membawa bocah ini kembali ke Canaya. Selama saya menyerahkannya kepada Karl, tugas saya di sini selesai. Meskipun Kathleen membuatnya terdengar seperti terbebas dari beban, dia tidak mengurangi jumlah energi spiritual yang dia salurkan. Lebih jauh lagi, dia melindungi Kilian sepanjang waktu, ternyata masih mewaspadai Jonathan. Bagaimana kabar anak laki-laki itu? Tanya Jonathan sambil melangkah maju. Namun, Kathleen mundur selangkah, sepatunya menginjak batu di samping leher Kilian. Retakan, batu itu hancur berkeping-keping dalam sepersekian detik, dan Jonathan buru-buru mundur karena terkejut. Apakah kamu tidak percaya padaku? Dia bertanya dengan cemberut. Bagaimana kami bisa percaya padamu, Jonathan Goldstein? Haruskah saya percaya bahwa Anda menghubungi Karl hanya karena Anda mengatakannya? Bagaimana jika Anda hanya mencoba menipu saya agar menyerahkan bocah itu? Kata Kathleen, bibirnya melengkung. Jonathan, kami berdua adalah kultivator alam dewa, jadi saya yakin Anda sudah familiar dengan cara kerja kultivator level kami. Anda harus belajar mengendalikan diri demi anak laki-laki itu. Begitu Kathleen mengatakan itu, Jonathan menoleh untuk melihat ke belakang bahunya di mana dua gelombang energi spiritual dengan cepat mendekat. Dia menyatukan alisnya. Mengapa ada dua? Saya pikir Karl, Sirius, dan Savion bersama. Kedua sosok itu segera melesat melewati pohon tua yang jaraknya puluhan meter dan mendarat tepat di samping Jonathan, mengapitnya. Ternyata, itu bukan Karl dan kawan-kawan. Sebaliknya, itu adalah seorang pemuda yang mengenakan kerudung dan pakaian tradisional dan seorang lelaki tua dengan bilhuk. Stellario Mallory, Winston listen, gumam Jonathan sambil menatap tiga orang yang mengelilinginya. Sebaliknya, Kathleen menghela napas lega saat melihat dua pria lainnya. Dia tidak berlari ke arah yang acak. Sebaliknya, dia telah berlari kembali ke rute asalnya, mengikuti jejak yang telah dia tinggalkan sebelumnya. Dengan begitu,
Stellario dan Winston dapat mengikuti tanda dan menemukannya. Itu akan meningkatkan kemungkinan mereka bertemu, dan dia akan lebih percaya diri menghadapi Charlie jika yang terakhir benar-benar mengejarnya. Namun demikian, alih-alih Charlie, Jonathan muncul. Untung baginya, Stellario dan Winston juga datang, membalikkan keadaan. Oh, kenapa dia terlihat sangat familiar? Stellario bertanya-tanya sambil menatap Jonathan. Ah, aku tahu siapa dia. Dia adalah Jonathan Goldstein, seru Stellario kegirangan sesaat kemudian. Kathleen memutar matanya ke arah Stellario. Kemana kalian berdua pergi? Aku hampir hancur berkeping-keping oleh anak serigala itu. Hei, kamu bukan satu-satunya yang hampir mati, teriak Stellario marah. Kamu hampir dibunuh oleh gerombolan serigala itu, dan aku hampir dibunuh oleh Winston. Jika bukan karena teknikku yang luar biasa, kami berdua tidak akan masih hidup. Dengan siapa kamu akan bergabung? Kathleen menatap Stellario, terdiam. Ada terlalu banyak informasi dalam kata-katanya, dan dia pasti membutuhkan waktu untuk mencerna semuanya. Namun demikian, dia tidak terganggu oleh itu. Dia malah menunjuk ke arah Jonathan. Jangan bicarakan itu dulu. Apa yang kita lakukan dengannya? Apa yang kita lakukan dengannya? Winston menggulung rokok untuk dirinya sendiri dan menyalakannya dengan korek api. Asura, aku ingin tahu apakah kamu bisa bekerja dengan keluarga kita. Jonathan menggelengkan kepalanya sedikit. Anda terlambat. Istri saya diculik oleh keluarga Osborn, jadi saya hanya bisa memilih untuk bekerja dengan keluarga Osborn. Cek, Winston mendecakkan lidahnya dan mendesah kecewa setelah mendengar jawaban Jonathan. Ini mengerikan. Orang tidak boleh menyeret keluarga pihak lain ke dalam kekacauan. Keluarga Osborn tidak melakukan ini dengan benar. Jonathan geli mendengar kata-kata Winston. Winston, apakah kamu serius mengatakan bahwa keluarga Osborn tidak melakukan ini dengan benar? Bukankah kalian bertiga baru saja menculik istri dan anak Carl? Hei, kamu tidak bisa mengatakannya seperti itu, gerutu Winston sambil mundur beberapa langkah. Anda seorang pejabat pemerintah, jadi Anda harus menjaga kata-kata Anda. Keluarga Osborn menculik keluarga Anda, tetapi kami bertiga menyelamatkan orang-orang di bawah perintah Komandan Hamilton, kata Winston. Saat itu, Kathleen dengan tidak sabar berkata, Winston, apakah Anda di sini untuk melakukan seluruh pidato? Mari kita kembali ke topik Jonathan. Pertempuran akan segera terjadi antara dia dan keluarga kita. Apa yang kita lakukan sekarang setelah kita bertemu dengannya di sini? Mau bagaimana lagi? Winston bersandar ke pohon dan menatap Jonathan. Jika kita tidak bisa bekerja sama, dan karena dia akan membantu keluarga Osborn membuat hidup kita sengsara, kenapa kita tidak membunuhnya? Bersambung.